Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kita masih dapat berkumpul bersama-sama mempelajari sesuatu yang saya namakan kegiatan ini sebagai sharing knowledge SPSS level basic. Adik-adik semuanya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Suryana. Saya adalah dosen metode statistika 1 untuk kelas 1 ST7. Di liburan kali ini, perkuliahan juga diliburkan. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu, saya menawarkan ke mahasiswa 1 ST7 untuk mempelajari aplikasi SPSS pada level basic. Tentu pengetahuan ini masih sangat sedikit yang akan di-share. Mudah-mudahan menggugah teman-teman semua untuk mempelajari lebih lanjut sampai ke tingkat advance. Bagaimanapun juga, SPSS adalah software olah data yang powerful, yang kalau teman-teman bisa menguasai aplikasi ini akan sangat membantu baik dalam masa perkuliahan maupun pada masa setelah bekerja nanti. Itu pengantar. Selanjutnya, saya akan membagi sharing knowledge ini dalam beberapa sub pembahasan ya. Teman-teman bisa mengaktifkan atau membuka aplikasi SPSS-nya. Kita akan mulai dari pengenalan jendela SPSS, kemudian pembahasan lebih detail di data view dan variable view. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang olah data, di mana pada olah data ini output akhir yang akan kita hasilkan adalah membuat tabel dan grafik. Ini masih relevan dengan materi metode statistik 1 pada pertemuan 3 dan 4, di mana penyajian data dari materi pertemuan 3 dan 4 adalah dalam bentuk tabel dan grafik. Ada 4 menu yang kita akan explore di sharing knowledge ini, yaitu tentang menu data, menu transform, menu analyze, dan menu graphs. Nah, keempat menu inilah yang paling banyak digunakan nanti pada saat mengolah data. Oke, selanjutnya saya langsung buka aplikasi SPSS. Silakan teman-teman membuka aplikasi SPSS. Saya geser dulu, bentar. Ya. Nah, pada saat pertama kali membuka SPSS, maka teman-teman akan melihat window atau jendela, di mana di SPSS itu ada 2 tampilan, yaitu variable view dan data view. Oke. Nah, variable view ini nanti memuat atribut dari nama-nama variabel ya. Atribut dari variabel mulai dari namanya, tipenya apa, dan seterusnya sampai di belakang. Bentar. Sampai di role. Nah, ini nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian di data view ini nanti akan
menampilkan data-data yang mau kita olah. Nah, satu hal yang perlu teman-teman pahami, di dalam SPSS, satu baris ini menyatakan satu elemen. Kita sudah mempelajari bagian terkecil dari struktur data, ya. Ada variabel, kemudian ada elemen. Nah, di sini setiap satu baris, teman-teman harus pahami bahwa satu baris ini adalah menyatakan satu elemen atau satu unit penelitian. Sehingga kita harus paham betul yang sedang kita olah ini data apa. Misal kalau kita mengolah data mahasiswa, maka satu baris ini adalah satu nama mahasiswa, dan seterusnya. Tapi kalau kita sedang membahas tentang kelas, maka satu baris ini menunjukkan kelas, ya, kelas dari mahasiswa. Nah, sekarang untuk membahas lebih detail tentang variable view, di sini teman-teman ketika mau menginput data ke SPSS, maka harus didefinisikan dulu apa nama variabelnya, apa tipenya, dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah menjelaskan SPSS ini, kita coba menggunakan data yang sudah ada di aplikasi SPSS. SPSS telah menyediakan berbagai data sampel, silakan teman-teman membuka, coba file open, data, cari di bagian SPSS, kalau teman-teman lihat di sini, di program files, IBM, SPSS, kemudian statistik, 25 samples. Nah, di sini, di samples ini ada kumpulan contoh-contoh data yang digunakan di SPSS. Untuk tahap pembelajaran sangat bermanfaat, sehingga kita tidak mencari-cari data yang lain. Oke, misalkan di sini saya ambil data demo. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di data demo, terlihat bahwa variabel-variabel yang dijadikan contoh di sini, teman-teman bisa lihat, ada 29 variabel, di mana setiap variabel ada tipenya, lebar kolom yang disediakan, kalau dia ada desimal, berapa angka desimal yang disediakan di belakang koma, kemudian label ini penjelasan dari variabelnya. Nah, value labels ini adalah untuk mendefinisikan nilai dari variabel atau isian dari variabel. Misal, sebagai contoh, untuk status perkawinan, maka kalau teman-teman klik di sini, akan terlihat hanya ada dua di sini, tidak menikah dan menikah, unmarried dan married. Nah, value label ini juga sekaligus menjadi kontrol bahwa variabel marital hanya akan diisi dengan 0 dan 1, tidak akan diisi oleh angka lain. Nah, selanjutnya, untuk atribut missing, ini teman-teman nanti akan mempelajari ini lebih lanjut. Pada prinsipnya, SPSS menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan data mana yang dianggap sebagai missing. Kalau kita tidak mendefinisikan missing di variabel yang kita define atau definisikan, maka semua data dianggap tidak missing. Nah, data-data yang dianggap missing itu tidak akan diikutsertakan di dalam analisis. Selanjutnya ada kolom, ini lebar kolom ya. Kemudian ini ada perataan, bisa diklik di sini ada rata kiri, rata kanan atau tengah. Kemudian, nah di sini ada measure. Teman-teman sudah belajar tentang skala pengukuran. Disinilah manfaat mempelajari skala pengukuran. Di dalam SPSS, skala pengukurannya tidak sebanyak 4 seperti yang kita pelajari. Yang kita pelajari kan ada 4 ya skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Nah, di SPSS, skala pengukurannya hanya 3. Nominal, ordinal, sama scale. Scale ini adalah gabungan antara interval dan rasio. Oke, nah selanjutnya ada roll. Roll ini adalah data yang dimasukkan di SPSS akan diperlakukan sebagai apa. Nah, nanti kalau teman-teman belajar time series analysis, maka roll ini menjadi penting. Karena data yang di-input di dalam SPSS akan didefinisikan apakah itu sebagai data target, atau data input, atau diperlakukan sebagai keduanya. Nah, bagian ini tidak akan saya bahas lebih lanjut, karena ini lebih banyak dipelajari nanti pada saat mengolah time series analysis atau data berkala. Oke, itu penjelasan tentang variable view. Nah, untuk membuat ini, teman-teman bisa memulai, kalau ingin menambahkan variabel baru, ya tinggal diklikkan saja, misalkan di nama, variabelnya apa yang mau kita tambahkan. Misalkan apa, income, boleh kita masukkan di sini income. Income akan kita masukkan type-nya atau tipenya. Nah, tipe dari variabel di SPSS ada banyak ya, ada 10. Di sini ada numerik, ada koma, ada dot, ada scientific notation, tanggal, dollar, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mendefinisikan variabel, tipe dari variabel ini karena kaitannya nanti dengan pengolahan selanjutnya. Ya, yang paling banyak digunakan kalau di BPS pada saat ngolah, paling cuma numerik atau string. Misalkan nama kabupaten, nah itu pasti string. Tapi kalau umur, itu numerik. Kita jarang menggunakan tipe-tipe yang lain. Nah, sekedar untuk pengetahuan, tipe data itu biasa kita gunakan pada saat tadi ngolah data time series, karena tanggalnya itu harus kita definisikan dulu sebelum kita olah lebih lanjut. Di sini income saya pilih type-nya, tipenya sebagai numerik. Kemudian lebar default-nya 8 dengan 2 angka di belakang koma. Silakan kalau mau dirubah. Ya. Kemudian labelnya apa? Nah, tadi variabel di sini namanya belum saya ganti ya. Namanya income. Oh, variabel income sudah ada. Nah, nama variabel di dalam SPSS tidak boleh double. Dia harus bersifat unik. Income sudah ada. Kalau gitu, yang belum ada apa? Kita lihat. Expenditure. Expenditure, pengeluaran. Oke. Ini adalah kalau saya pakai bahasa Indonesia, pengeluaran rumah tangga misalkan. Value labels-nya, kalau sekarang kita kembali ke skala pengukuran. Kalau pengeluaran ini kita ukur dalam bentuk data numerik atau dalam skala pengukuran interval dan rasio, maka value labelnya nggak perlu kita isi, biarkan aja. Tapi kalau mau kita batasi dari awal, pengeluaran rumah tangga itu kita bagi misalkan menjadi di bawah 1 juta, 1 juta sampai 5 juta, dan di atas 5 juta, maka value labelnya bisa kita definisikan di sini. Angka 1, terserah mau 1, mau 0, nah, labelnya kurang dari 1 juta misalnya. Di add, value 2, 1 sampai dengan 5 juta. Misal seperti ini. Add 3 lebih dari 5 juta. Nah, dengan mendefinisikan value-nya seperti ini, maka expenditure atau variabel pengeluaran ini, skala pengukurannya jangan memilih scale, tapi harus memilih boleh ordinal, boleh nominal, terserah. Kalau memang ada mengandung peringkat data, berarti kita pilih ordinal.
Nah, kurang lebih itu pendefinisian variabel. Selanjutnya, kita buka di data view. Maka data view tampilannya ada tampilan data. Ya, tampilan data. Kemudian, variabel yang kita tambahkan tadi akan muncul di sini. Karena ini variabel baru, maka datanya harus kita input sendiri. Gitu. Jadi, sebenarnya SPSS itu menurut saya tidak terlalu susah ya. Karena apapun yang kita cari di SPSS, kita bisa memanfaatkan bantuan dari help. Penjelasan dari SPSS sangat clear. Kalau misalkan saya kembali ke variable view, teman-teman ingin paham tentang atribut dari variabel ini apa, pilih klik salah satu, misalkan di sini, di type-nya, teman-teman klik help, maka penjelasan rincinya akan diperoleh seperti ini. Nih, jadi apa yang kita cari itu sudah ada penjelasannya di SPSS. Tinggal berbekal ya bahasa Inggris sedikit lah ya. Berbekal bahasa Inggris sedikit, nanti bisa memahami apa itu hal-hal yang ingin teman-teman ketahui tentang SPSS. Saya balik ke sini. Ya, jadi fasilitas help ini sangat lengkap. Bahkan teman-teman juga nanti akan memperoleh tutorialnya sekaligus. Bagaimana cara membaca data, diberikan contoh, termasuk data-datanya sudah lengkap semua. Oke. Nah, ini penjelasan tentang variable view dan data view. Kurang lebih ini yang akan teman-teman geluti dalam mengolah SPSS, mengolah data dengan SPSS. Kita tidak akan lari dari tampilan data ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Masih bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya lanjut. Nah, untuk mengolah data, tahap awal kan membaca data. Ya, untuk bisa mengolah data, data yang kita punya harus bisa dibaca, dalam hal ini dibaca oleh SPSS. Nah, SPSS menyediakan input data dalam berbagai bentuk. Coba dilihat ya, kalau kita import data, kalau teman-teman silakan sambil praktek, teman-teman buka klik file ya, file kemudian import data, maka inilah file-file atau tipe-tipe data yang bisa diimpor ke SPSS. Ada database, Excel, CSV, tab delimited ini berupa teks, fixed text, SAS, Stata, DBase, Lotus. Nah ini semua ini bisa dibaca di SPSS. Oke, di bagian import data. Excel, CSV data, text data, SAS, Stata, DBase, Lotus. Demikian juga dari SPSS kita juga bisa melakukan ekspor data ke bentuk database yang lainnya. Gitu. Jadi secara prinsip ketika teman-teman ngolah, datanya tuh harus bisa dibaca dulu oleh aplikasi yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini karena hari ini kita belajar tentang SPSS, berarti datanya harus bisa dibaca dalam format SAV, format SPSS. Baik, saya praktekkan, misalkan teman-teman mau membuka file Excel, tinggal file, import data dalam bentuk Excel. Misalkan ini ada demo, ya, masih di folder yang sama, mempraktekkan bagaimana membuka data dari file Excel. Open. Oke, masih proses. Seperti ini. Di Excel itu ada sheet-nya. Kita lihat di sini filenya hanya ada satu sheet. Kemudian ini adalah datanya. Kalau saya bawa ke atas. Oke. Nah ini tampilannya. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi SPSS bisa membaca file dari Excel. Silakan teman-teman sambil praktek. Yang berikutnya, kalau teman-teman mau coba buka file dari teks, import data, kemudian teks data. Nah, masih menggunakan folder yang sama dari SPSS, demo, open. Nah, di sini ada dialog seperti ini. Ya, bahwa ini adalah datanya tadinya berupa teks, ngetiknya di Notepad. Silakan di next. Kemudian di sini ada dua pilihan, delimited atau fixed. Kita ambil yang delimited. Kemudian next. Nah, udah kelihatan di sini. Datanya udah mulai terbaca. Ya. Kemudian next. Nah, coba teman-teman perhatikan, ketika kita menginput data di Notepad, pemisah antar data itu menggunakan apa? Apakah menggunakan spasi, atau menggunakan tab, atau menggunakan koma, atau titik koma, atau yang lainnya. Nah, itu didefinisikan. Coba perhatikan di sini. Marital status itu sebenarnya satu variabel. Kenapa dia menjadi terpisah? Karena kita menggunakan pemisah antar datanya adalah spasi. Kalau spasi yang kita klik, kita hilangkan, maka marital status bergabung menjadi satu, ya. Dan data yang tadi, coba kita ulangi, data yang tadinya dua jawaban di dua variabel, no answer, ketika space-nya kita hilangkan, berubah menjadi satu variabel dan bergabung. Gitu. Karena data asli dari demo .txt tadi, pemisah antar datanya menggunakan tab, bukan menggunakan spasi. Sampai sini clear ya, bahwa proses pembacaan data, kita harus paham betul data aslinya itu seperti apa, sehingga tidak ada kasus-kasus kayak gini, kayak tadi ini. Ini berarti variabelnya jadi bertambah, isiannya juga jadi bertambah, hanya karena kita mengklik space. Jadi space-nya harus dikosongkan. Kemudian, kalau ada penjelasan-penjelasan yang tidak dibutuhkan dalam proses import data, kita hilangkan saja. Coba perhatikan di sini. Di sini gender, female-nya itu ada spasinya. Sebelum, di sini juga di age 25 nih, ada spasinya. Nah, ini kita hilangkan, supaya nggak mengganggu. Sehingga proses pembacaan data dari TXT, dari teks ke data SPSS menjadi clear. Nah, ini catatan-catatan penting yang barangkali tidak ditemukan pada saat kita membaca referensi tentang SPSS. Ya. Next, kemudian, oke. Selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, prosesnya menjadi mulus. Padahal tadi di usia 45, mailnya itu ada spasi, geser sedikit. Nah, itu akan mempengaruhi di proses pengolahan kalau datanya tidak standar atau tidak kompak dalam satu variabel. Oke. Nah, itu proses pembacaan data, ya. Selanjutnya kalau teman-teman mau ekspor ya tinggal file, ekspor, mau disimpan di mana sekarang? Mau di Excel, tinggal klik Excel-nya, seperti biasa tinggal di save. Ya, misalkan ini demo 2. Maka variabel SPSS tadi akan berubah menjadi read only, harus di tempat lain. Tidak boleh ditimpa di sini. Oke, saya pindahkan. Sudah berubah, dia menjadi file Excel. Ya. Oke, jadi itu langkah awal kita mengolah data, kita harus bisa memindahkan data yang mau kita olah ke dalam bentuk SPSS. Nah, pembahasan selanjutnya adalah saya pindah ke mulai menyiapkan data untuk diolah. Nah, ini bagian yang terpenting dari sharing knowledge pada pagi ini. Teman-teman, bahwa ketika kita mau ngolah, yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan datanya. Nah, dalam proses persiapan data,
teman-teman akan banyak memanfaatkan menu data, ya, kemudian menu transform. Dua menu ini yang akan sering digunakan. Ingat di pelajaran metode statistik pertemuan 3, saya menyinggung bahwa dalam proses mengolah data, ada kemungkinan kita membuat variabel-variabel turunan. Masih ingat nggak itu? Ya, variabel turunan, misalkan begini. Ini ada usia, ada jenis kelamin, ada status perkawinan. Nah, kita mau, di sini ada pendapatan, ya pendapatan. Kita mau membuat variabel turunan dari income, misalkan. Nah, income-nya mau kita pecah. Di sini ada $72, $153, $28. Kita mau pecah menjadi variabel baru yang diturunkan dari pendapatan. Nah, itu menggunakan menu antara data atau transform. Baik, sebelum saya lanjut, kita kupas dulu menu data itu isinya apa saja. Sebentar. Ini menu data itu kalau dibuka, teman-teman sambil praktek ya. Menu data itu kalau dibuka, ada mulai dari define, variable properties, set, measure level of unknown, dan seterusnya. Dan seterusnya, saya kali ini hanya akan menyampaikan beberapa yang sering digunakan pada saat ngolah di BPS. Yang pertama, identify duplicate cases. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ngecek apakah terjadi duplikat data, apakah ada elemen yang lebih dari elemen yang sama yang diinput lebih dari sekali. Langkah ini penting. Kenapa? Karena prinsipnya tadi, prinsipnya setiap baris ini, setiap baris dalam SPSS menyatakan elemen yang unik, tidak boleh double. Ya, dengan fasilitas data identify duplicate cases, maka teman-teman akan bisa mendeteksi apakah ada kecurangan pengolah data. Ketika ngolah kan harusnya diinput satu-satu. Nah, ada pengolah data yang iseng, yang nakal, copy paste dari baris misalnya baris terakhir di copy paste di tempat yang lain. Nah, kalau kita nggak ngecek duplicate cases, nggak akan ketahuan. Peristiwa ini pernah terjadi di BPS ketika mengolah data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang menduplikat data dari entrian yang sudah ada. Nah, begitu dicek di kantor pusat, ternyata isiannya sama persis. Ya, jadi teman-teman sebagai data analis nanti sebelum mengolah pastikan dulu ada tidak kejadian case yang terduplikasi. Oke, kemudian kita juga sering menggunakan short cases. Short cases ini digunakan untuk mengurutkan. Nanti ketika teman-teman mengolah data, menggabungkan dua file menjadi satu, itu identitas yang digunakan harus diurutkan lebih dulu. Itu prinsip ya dalam SPSS. Ketika kita mau menggabungkan dua data menjadi satu, dua file menjadi satu file, penghubungnya adalah identitas. Nah, identitas ini prinsipnya harus diurutkan dulu secara ascending. Harus diurutkan dari terkecil terbesar, baru dia digabungkan. Ya. Kemudian kalau short variable, ini nge-short variable, ini transpose. Transpose seperti teman-teman ketahui, dia memindahkan baris ke kolom, yang tadinya elemen akan diubah menjadi variabel, atau yang tadinya variabel akan diubah menjadi elemen. Nah, itu menggunakan transpose. Kemudian proses berikutnya yang submenu berikutnya yang paling banyak digunakan dalam SPSS adalah merge files. Merge files ini ada dua, ada merge cases, berarti casesnya nambah, ada merge variable, itu variabelnya yang nambah. Prinsipnya kalau merge file add cases, maka case-nya, elemennya itu akan bertambah dari bawah ke atas. Ya. Tapi kalau add variable, yang akan bertambah adalah variabelnya. Kita punya dua file yang memiliki variabel yang berbeda, ingin disatukan, ingin satu
suatu variabel di file yang lain akan ditambahkan ke file lainnya. Nah, itu namanya add variables. Nah, prinsip merge data ini, merge file ini untuk add cases tidak terlalu banyak prinsipnya. Yang penting variabel yang akan digabungkan sama persis. Itu prinsip untuk add cases. Tapi kalau add variable, prinsipnya identitasnya yang harus sama persis. Karena kita akan menambahkan atribut variabel ke elemen yang sama. Kemudian, apalagi? Ada di sini agregat. Nah, ini sering digunakan. Agregat sering kita gunakan untuk apa? Pada saat kita mengolah data individu, kalau antar individu ini mau digabungkan menjadi informasi lain yang lebih luas, misalkan beberapa individu akan digabung menjadi informasi rumah tangga. Nah, kita melalui proses agregat ini. Atau datanya tadinya menurut rumah tangga atau menurut individu, mau digabungkan dalam satu kabupaten atau dalam satu kota dan desa. Nah, itu kita menggunakan agregat variabel. Ya. Kemudian selebihnya ada wait cases. Saya nggak bisa tampilkan karena nggak bisa dipindahkan di sini. Wait cases, teman-teman. Wait cases itu digunakan untuk melakukan pembobotan terhadap data yang kita olah. Ya. Nah, di situ di pelajaran metode statistik kan disampaikan bahwa statistik inferensial itu salah satu outputnya adalah melakukan estimasi terhadap populasi. Ya, estimasi parameter untuk data populasi. Nah, di situ kita menggunakan weight atau pembobot. Nah, di SPSS disediakan. Nanti kalau ada waktu kita bisa praktekkan bagaimana menggunakan weight cases ini. Nah, itu sub-sub menu yang sering digunakan ketika kita ngolah data. Selanjutnya untuk menu transform, di sini teman-teman bisa membuat variabel baru tadi ya, ketika kita mau menyusun variabel turunan dari variabel yang sudah ada, kita menggunakan compute variabel. Oke, saya contohkan compute variabel ini. Di sini ada yang namanya target variabel, berarti variabel baru. Tadi, income mau kita pisah menjadi beberapa kategori, boleh. Misalkan menjadi kategori income. Asalnya dari mana? Asalnya dari income sini. Oke. Kemudian ini saya tampilannya cukup kecil, saya okekan. Nah, di sini ada if ya. Optional case selection condition, if-nya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau kita mau mecah-mecah income-nya itu menjadi berapa kategori? Tadi ya, income-nya kurang dari $10 misalkan seperti itu. Oke. Oke, di sini saya continue. Kemudian kategori income ini akan bernilai saya berikan nilai sebesar 1. Dia akan bernilai 1 kalau tadi ya, kalau income-nya kurang dari 10. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita okekan, akan muncul ringkasan sintaks. Apa itu sintaks nanti akan saya bahas seperti ini. Kemudian tampilan di datanya akan seperti apa. Kita lihat. Nah, kategori income di sini akan muncul kalau saya sort datanya. Tadi kategori income berasal dari income. Kalau dia di bawah 10 akan bernilai 1. Nah, ketika ini tanda titik, tanda missing, berarti kategori income yang di bawah 10 tadi tidak ditemukan di data. Gitu. Ya. Kalau saya ganti transform compute variable, syaratnya saya ganti menjadi
misalkan menjadi 20. Continue. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mulai terdeteksi. Ada elemen atau unit penelitian yang income-nya itu di bawah 20, yaitu elemen ke-10. Gitu, dan seterusnya. Tapi nanti, ini saya hanya memberikan contoh sederhana bahwa dari submenu transform compute variable, kita bisa membentuk variabel baru. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian, dari transform juga kita bisa merecode, memberi kode ulang ya, memberi kode ulang terhadap suatu variabel, baik disimpan pada variabel yang sama maupun pada variabel yang berbeda. Nah, supaya bisa dipraktekkan, silakan teman-teman klik record into different variable. Nah, variabel mau kita ubah misalkan kelompok umur. Nah, ini nanti kaitannya dengan tugas teman-teman di metode statistik ketika membuat tabel frekuensi. Mainnya di sini. Ya. Coba sekarang kita kelompokkan usia menjadi age group. Bisa seperti ini, nama variabelnya age group. Kelompok umur. Kita pakai bahasa Indonesia, kelompok umur. Change. Kemudian old and new values. Kita pilah-pilah. Kita beri kode 1 untuk yang untuk nilainya antara ya. Untuk yang usianya antara 0 sampai misal 0 sampai 20, 0 sampai 20, kita berikan kode 1. Cara bacanya seperti ini. Jadi dari variabel lama yang usianya 0 dan 20, di variabel baru akan bernilai 1. Kemudian yang usianya 21 sampai 40, kita akan berikan kode baru 2. Add. Kemudian kalau 40 atau lebih, teman-teman bisa lihat di sini, ada range lowest true value. Ada juga range value true highest. Nah, kalau saya nggak mau nulis di atas 40, saya boleh tulis begini, 41. Jadi usia 41 dan seterusnya, atau 41 ke atas, saya berikan kode 3. Ya, di add, kemudian continue. Continue, kemudian oke. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya akan muncul variabel baru, age group, yang sumbernya dari variabel age. Yang ini. Ya. Nah, ini 28. 28 itu kita kategorikan antara 20 sampai 40. Maka dia kategori 2. Nah, ketika teman-teman sudah membuat record variabel dengan nama yang berbeda, double klik, masuk ke variabel view, kita tinggal memberikan tambahan informasi di value-nya. Tadi bahwa 1 ini adalah kurang dari 0 sampai 20. Begitu kan ya? 0 sampai 20. Kemudian 2, 21 sampai 40. 3, 41 atau lebih. Add. Nah, di sini value-nya sudah kita tambahkan. Oke. Nah, tampilan di data view-nya, teman-teman bisa pilih view-nya dalam bentuk angka atau dalam bentuk value. Silakan view value label. Kalau view value label, maka yang muncul value-nya di layar. Ya, tapi kalau yang dimuncul value label nggak diklik, maka yang muncul adalah data numeriknya. Di sini kalau mau menghilangkan desimalnya tinggal dibuang. Dan seterusnya. Ya, jadi itu langkah-langkah awal kita mengolah data sehingga teman-teman yang sudah mendapatkan tugas metode statistik membuat tabel distribusi frekuensi sudah bisa mulai memanfaatkan SPSS. Dari mana? Dengan menggunakan transform record into different variable supaya variabel yang lamanya nggak langsung ketimpa. Tuh, ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa memanfaatkan submenu lain yang sering dipakai adalah rank cases. Rank cases ini
digunakan untuk membuat peringkat dari suatu variabel, ya, peringkat dari suatu nilai di dalam variabel. Biasa kalau kami menghitung pengeluaran per kapita menggunakan Rankesis ini, lalu kami pilah-pilah yang 40% terbawah, 40% sedang, dan 20% teratas. Nah, ini menggunakan fasilitas Rankesis. Contoh misalkan Rankesis untuk variabel umur di sini, kalau mau kita lihat rank types, nah di sini ada banyak pilihan. Nah, saya tinggal membagi nih. Saya mau membagi menjadi 5 kelompok di end tiles-nya ini. Continue dan oke. Maka teman-teman akan lihat di sini ada NH, umurnya langsung dikelompokkan 1 sampai 5 menurut peringkatnya. Dan itu akan terbentuk 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Langsung mengelompok dengan sendirinya. Ya, saya ulang. Dalam persiapan data untuk diolah di SPSS, menu data dan menu transform itu banyak kita gunakan. Setelah datanya siap, baru kita olah menjadi apa bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mulai menyajikan hasil olahan data seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa output dari pengolahan data yang kita pelajari kali ini adalah membentuk tabel atau membentuk grafik. Ya. Saya stop dulu share screen-nya biar diubah tampilannya. Oke, sambil saya setting tampilan layar, teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak? Apakah cukup jelas? Pak. Ya. Cukup jelas, Pak. Jelas, oke. Saya buka ininya biar agak lebih lebar. Oke, atau saya share screen-nya pakai ini aja deh. Pakai Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan memproduk sebuah tabel atau grafik yang sesuai dengan materi pertemuan 3 dan 4. Ya, teman-teman bisa manfaatkan ini. Baik, untuk menyusun tabel, teman-teman bisa memanfaatkan menu Analyze. Di Analyze inilah teman-teman bisa banyak memanfaatkan nanti selama belajar statistik di STIS. Menu inilah yang akan paling sering teman-teman gunakan ketika ngolah data. Mulai dari membuat reports, statistik deskriptif, ini ada frekuensi, ada deskriptif, mean, median, modus, dan seterusnya, eksplorasi data, membuat cross tabulasi. Masih ingat pelajaran tentang tabel 1 arah, 2 arah, 3 arah, dan seterusnya? Nah, itu menggunakan fasilitas cross tab ini. Ya. Kemudian di sini ada membuat rasio atau membuat plot PP plot atau Kiki plots. Nanti ini teman-teman bisa pelajari ketika belajar lebih lanjut tentang statistik. Juga ada Bayesian statistik, ini udah tingkat advance. Kemudian nah yang akan kita pelajari sebenarnya berfokus kepada pemahaman tentang tabel, ya, tabel. Biasanya kalau yang belum belajar statistik, ketika membuat tabel distribusi frekuensi langsung larinya ke sini, deskriptif frekuensi aja. Apa sih bedanya antara deskriptif frekuensi dengan tables? Teman-teman bisa coba. Kita coba dulu ya, deskriptif statistik untuk frekuensi. Misal tadi yang kategori kelompok umur, kalau saya olahkan di sini kelompok umur, maka statistiknya yang ada hanya ini ada kuartil, ada cut point untuk pengelompokan berapa kelompok ya, percentiles.
berapa. Nah, ini jadi yang di tabel frekuensi seperti ini. Nah, kebetulan teman-teman kan belum belajar sampai sini ya. Nanti ketika belajar pemusatan data, nah yang dipakai adalah frekuensi statistik ini. Ya, ada mean, median, mode, dan seterusnya. Nah, karena kita baru belajar tentang penyusunan tabel, maka analyze tables, custom tables. Oke, di sini tampak di layar ya, custom table tampilan seperti ini. Nah, teman-teman yang baru belajar SPSS, kita hanya tinggal klik and drag. Kalau mau nyusun tabel distribusi frekuensi satu arah, berarti hanya satu yang kita tarik. Misalkan seperti ini, umur. Ketika umur saja yang kita tarik, ya, maka muatan dari informasi ini kan hanya menginformasikan satu variabel. Maka kita sebut tabel distribusi frekuensinya sebagai tabel satu arah, karena hanya satu informasi. Ya, hasilnya seperti apa? Tinggal di-oke-kan. Silakan sambil teman-teman coba aja. Hasil cuma satu titik, bahwa rata-rata usia dari file demo ini adalah rata-ratanya 42 tahun. Nah, sekarang teman-teman perhatikan tipe data dengan tampilan tabel. Kenapa dia langsung min? Karena, maaf, yang saya maksudkan adalah skala pengukuran. Ketika skala pengukurannya scale, yang muncul adalah min. Kalau saya ubah, saya balikan, kalau saya ubah dengan klik kanan ya, teman-teman bisa klik kanan, skala pengukurannya bisa langsung dirubah pada saat mengolah. Kalau saya ubah, dianggap bahwa umur itu adalah nominal, apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi kategori. Ya, kategori, ketika saya oke, sebentar, kurang ke atas. Maka yang muncul, tabel, menurut umurnya, 19 ada 1, 20 ada 1. Paham nggak nih? Pengaruh skala pengukuran dalam pengolahan. Kalau skala pengukurannya scale, dia akan dihitung sebagai rata-rata dari keseluruhan data. Tapi kalau kita nyatakan variabel itu dalam bentuk nominal atau ordinal, maka yang muncul di output berupa tabel distribusi frekuensi. Tabel ini kan yang kita mau buat di pertemuan 3 dan 4. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Analyze tables, custom tables. Silakan teman-teman coba explore sendiri pemanfaatan menu Analyze custom table ini. Kalau ini saya ganti dengan tabel kelompok umur. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Langsung sesuai dengan pengelompokan yang kita buat tadi. Ya, apalagi tables, custom tables. Nah, tadi saya sudah membuat rank cases. Kita coba aja masukkan percentiles group, rank of ini. Ya, kita coba dia sebagai nominal. Angkanya seperti apa? Oh, ini setelah di rank ya. Setelah data umur di rank seperti itu. Yang kita masukkan ininya, coba rank dibuang. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita mengelompokkan penduduk 20%, 20%, 20% akan seperti ini tampilannya. Jadi dengan SPSS kita bisa melakukan pengelompokan penduduk dibagi rata, mau jadi berapa kelompok terserah ya. Namanya rank tiles. Nah, tabel custom tables ini teman-teman bisa manfaatkan banyak ya. Pertama tadi yang kita baru susun adalah membuat tabel distribusi frekuensi satu arah. Kalau dua arah bagaimana? Tambahkan informasi yang lain. Misalkan umur dan jenis kelamin. Saya ubah dulu di sini umurnya, kemudian jenis kelamin. Ya, nah ini dua arah. Karena satu sel, kita lihat,
kita lihat setiap satu sel menginformasikan dua informasi. Bahwa responden yang berusia 19 tahun dan berjenis kelamin perempuan itu ada 1 orang. Jadi angka 1 ini menginformasikan 2 variabel sekaligus. Nah, itu yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi 2 arah. Coba perhatikan sekarang. Saya buat tabel baru lagi, tapi saya jejer di sini. Untuk tabel yang kedua, ini termasuk 2 arah apa 1 arah? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Nama saya Bubut Widaji dari kelas 1 SD7. Menurut saya itu 1 arah karena setiap selnya itu mencakup 1 informasi. Ya, untuk teman-teman kelas lain, ada yang setuju, ada yang berbeda pendapat? Saya membuat 2 tabel. Tabel pertama seperti ini, ya, usia dan jenis kelaminnya dibuat cross tabulasi atau tabulasi silang. Tabel yang kedua bukan tabulasi silang, tapi tabel tunggal. Jadi tabel 2 variabel saya jejerkan, intinya seperti ini, ya. Nah, walaupun kedua tabel ini berbicara tentang data menurut umur dan jenis kelamin, yang di sini data menurut umur dan jenis kelamin, tapi tampilannya beda. Nah, yang dimaksud tabel 2 arah, menurut Puput, untuk yang contoh yang ada di layar ini adalah 1 arah, bukan 2 arah, walaupun variabelnya 2. Dari kelas yang lain, itu ada Mas Fikri dari S1 ST9. Mas Fikri mungkin bisa berpendapat. Saya sebut yang nampak di layar aja. Clear nggak? Yang dimaksud tabel 2 arah, 3 arah, dan seterusnya. Syaratnya dia harus cross tabulasi, bukan tabel tunggal yang dijejerkan. Ya, nah cara membuatnya di SPSS seperti tadi, analyze, tables, custom tables. Nah, kita harus cross tabulasikan. Berarti ada yang di sisi sini, ya ada di sini. Oke, kalau saya tambahkan kategori income di sebelah sini, ini tabel berapa arah? Mas Andriansyah atau Mas Margogo, silahkan 1 ST9. Izin Pak, mungkin itu masih 2 arah Pak. Kenapa 2 arah? Karena satu item itu masih menjelaskan dua jenis. 2 informasi ya. 2 informasi Pak. Clear ya? Tapi kalau saya pindah kategori income-nya ke atas ini tabel berapa arah? 3, Pak. 3 ya? Ya, Pak. 3 arah. 3 arah ya? Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini, teman-teman bisa langsung membayangkan yang dimaksud tabel 2 arah, 3 arah, 4 arah, dan seterusnya, itu seperti apa? Dia ada proses cross tabulasi. Ada tabulasi silang antar berbagai variabel. Kalau soal tampilan, boleh aja teman-teman mau seperti ini, 3 arah. Saya taruh di sini, saya taruh lagi di sini, ini juga tetap 3 arah. Kenapa? Karena satu sel di sini menceritakan variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 sekaligus. Paham ya? Jadi pengertian tabulasi silang itu nggak harus selalu bentuknya baris kari kolom. Boleh aja dia dalam bentuk baris, tapi nested. Barisnya itu saling terpecah gitu ya, terpecah. Yang paling sering teman-teman temukan biasanya ada baris, ada kolom, ya. Tapi pengertian tabel 2 arah, 3 arah tadi satu sel menginformasikan berapa informasi secara simultan, bukan secara terpisah-pisah. Oke, sampai di sini penyusunan tabel dengan SPSS.
ya seperti ini, mudah gitu ya, mudah. Nah sekarang komponen-komponen tabel, kalau teman-teman mau membuat tabelnya lebih komplit informasinya, misalkan di sini ada umur, kelompok umur dengan marital status ya, dengan gender. Kemudian di sini ada judul, silahkan ketik di sini. Tabel A. Apa? Data responden menurut apa gitu ya? Menurut umur dan gender. Gender itu jenis kelamin. Nah, kemudian caption. Caption ini di bagian bawah tuh suka ada sumber data. Ya. Nah, sumber data. Misalkan dari mana? SPSS. Ya, corner tuh yang di pojokan atas. Kemudian tes statistik bisa langsung dilakukan di sini, tapi ketika kita belajar penyusun tabel cukup ini aja. Lalu yang dimaksud layer itu apa? Layer ini kalau teman-teman misalkan gini, ini kan umur dan jenis kelamin ya. Kalau gendernya itu saya masukkan di layer seperti ini. Oke, sebentar. Saya balikin dulu. Perhatikan tampilan output tabulasi silang antara umur dan jenis kelamin. Tampilan seperti ini ya, teman-teman perhatikan. Sekarang kalau saya pindahkan dalam bentuk layer, gendernya sini. Oke. Tampilannya lihat di sini. Satu tabel per masing-masing jenis kelamin. Tabel ini adalah untuk yang berjenis kelamin female atau perempuan. Lalu yang laki-lakinya di mana? Teman-teman tinggal double klik. Nanti muncul reporting trace, ya. Nah, di sini ini bisa di close. Sekarang udah mulai aktif gender. Maka berubah datanya. Ini ada data untuk laki-laki. Ya, itu beda antara layer dengan yang langsung ditaruh di kolom. Lalu fungsinya apa layer tuh? Kalau teman-teman membayangkan, kalau teman-teman nanti kerja di BPS Pusat, harus ngolah data se-Indonesia, ada 34 provinsi, bayangkan kalau ditaruh di satu tabel, provinsinya ada 34. Nah, data masing-masing provinsi, teman-teman bisa perlakukan sebagai layer. Sehingga setiap tabel akan muncul per provinsi sebanyak 34 kali. Itu fungsi layer. Ya. Lalu di sini ada, saya masih membahas tabel cukup panjang karena eksplorasi di submenu tabel ini cukup banyak. Kalau saya mau ada jumlah di bawah, ini kan baru sejumlah responden ya. Ketika berapa total semua? Ini berapa total semua? 47, 53, 100. 100 ya. 100 data. Ya, 100 data. Kalau saya ingin menjumlahkan di sini semua, kita balik ke analyze tables, custom tables. Nah, teman-teman manfaatkan. Ini ada categories and totals. Silahkan dipakai. Nah, di sini totalsnya bisa kita ganti, misalkan dengan jumlah. Maka secara otomatis akan muncul di bawah nih jumlah tambahan. Sehingga kalau kita oke-kan, jumlah totalnya sekarang kelihatan. Paham? Ya. Saya balik lagi. Kalau misalkan ini kita kembali ke gendernya, saya kembalikan bukan layer. Di sini ingin juga ada jumlahnya. Klik lagi kategori and totals. Di sini ya, F and M, female and male. Maka di tabelnya akan nambah di sini satu kolom. Oke. Itu. Paham ya? Jadi menu tables ini sangat powerful untuk teman-teman membuat tabel, khususnya di pelajaran membuat tabel distribusi frekuensi. Silakan memanfaatkan fasilitas submenu custom table ini. Kemudian isinya di sini ada, ketika diklik di sini ya, di kelompok umur, maka summary statistiknya kelihatan. Yang tadi di frekuensi
statistik, muncul ada banyak. Di sini count. Mau dimunculkan apa? Ini lower for count. Kita lihat di sini. Oke. Ini layarnya ketutup. Bentar, ininya ketutup ya. Jalan. Apply to selection. Close. Muncul ya di sini. Confidence intervalnya. Jadi walaupun ngolahnya melalui custom table, teman-teman bisa memperoleh apa yang diperoleh dari menu lain, deskripsi statistik dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa menguasai custom table ini, kita bisa menghitung apapun sebenarnya. Bahkan sampai menghitung di sini, di count kalau dibuka, ada menghitung standar error, juga bisa dilakukan di sini. Apa itu standar error? Nanti teman-teman akan belajar. Ya. Oke, sini, apply to selection, close. Oke. Di sini akan muncul standar errornya. Ya. Nah, itu untuk membuat tabel, custom tables. Nah, silakan teman-teman mengeksplor fasilitas ini untuk mempelajari tahap awal belajar metode statistik, karena penyajian datanya baru dibatasi dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Selepas ini saya akan menjelaskan tentang grafik. Jadi, sampai di pembahasan 1 jam ini, kita sudah belajar tentang data view, variable view, termasuk atribut dari setiap variabel. Kita sudah belajar bagaimana membaca data, baik yang diinput langsung di SPSS maupun diimpor dari format data lainnya, termasuk kita juga sudah belajar mengekspor dari variabel SPSS ke format data yang lain. Nah, kemudian kita sudah belajar juga mempersiapkan data melalui menu data dan transform tadi ya. Kita bisa membuat kategori baru dari variabel yang lama. Setelah data dipersiapkan, siap diolah, nah, kemudian belajar bagaimana menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, termasuk di dalamnya juga kalau teman-teman explore, bisa menghitung persentasenya. Persentasenya yang mana? Ini ada nih, raw persen. Silakan, tambahkan. Saya buang dulu, karena belum belajar. Ya, ini ada raw, kemudian ada bagaimana kalau persentasenya ke kolom. Tinggal dipilih aja, ini kolom persen. Kolom persen. Ini. Apply. Terus, kemudian, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Yang dimaksud dengan persentase baris, maka jumlah ke sampingnya menjadi 100%. Ya, 100%. Tapi kalau kolom persen tadi, jumlah ke bawahnya yang 100%. Jadi selama belajar metode statistik, teman-teman tinggal mempelajari konsep-konsep dasarnya. Kita tidak perlu menghitung secara manual zaman sekarang ya. Tinggal memahami kita mau menghitung apa, perintahkanlah komputer untuk menjalankannya. Sekaligus kita juga bisa membaca hasil-hasilnya. Ketika tampilan data dipersentasekan ke samping, artinya apa? Contoh ya, ini saya perlebar. Kalau kita baca data persentasenya ke samping, itu berarti yang kita bandingkan sebenarnya
di antara elemen ini, di antara elemen elemen di kelompok umur. Tapi kalau yang dijumlahkan ke bawah, maka yang dibandingkan adalah di antar kolom. Begitu seterusnya. Ya, kita membaca ini dari 100% populasi di usia 0 sampai 20, 50%-nya perempuan, 50%-nya laki-laki. Ternyata di usia 21 sampai 40 lebih banyak yang laki-laki dibandingkan yang perempuan. Tapi kalau kita bacanya ke bawah sini, ya, kita baca ke bawah sini ke 100%-nya menurut kolom, maka di antara 100% perempuan yang paling banyak usianya 41 tahun atau lebih. Jadi kita baca populasinya dulu. Baru kita baca distribusinya. Ingat, tabel distribusi frekuensi penjelasannya apa? Adalah sebuah tabel yang menyajikan data menurut distribusi kategori pembentuknya secara independen atau mutually eksklusif. Itu pengertian dari tabel distribusi frekuensi. Tuh. Oke, sampai di sini penyusunan tabel dengan SPSS. Saya rasa cukup. Selebihnya teman-teman tinggal eksplorasi aja fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi saya hanya mengantarkan, karena ini sifatnya pengantar dasar ya, pengantar SPSS atau SPSS di level basic, ya hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan dasar dulu. Nah, kalau teman-teman tertarik lebih lanjut, bisa mengeksplorasi kemampuan SPSS lebih jauh. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah cukup jelas penjelasan saya? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Kita lanjutkan ya, kalau cukup jelas nanti tinggal diberikan penugasan aja. Oh, bukan penugasan, latihan lah. Kalau penugasan berasa kayak kuliah. Oke, sekarang kita buka ke grafik. Berarti menunya adalah menu Grabs. Nah, bedanya dengan pengolah data yang lain, di grafiknya SPSS kita membangun grafik dengan chart builder. Ya. Jadi kalau nggak mau muncul berkali-kali, teman-teman tinggal klik don't show this dialog again. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak mengganggu juga kok. Ya. Kemudian kita coba lihat apa sih yang ada di chart builder. Nah di sini teman-teman pilih dulu variabel grafik yang mau disajikan. Kita sudah belajar di pertemuan 3 kan kita sudah belajar bahwa untuk variabel dari data kualitatif itu hanya bisa disajikan grafik batang, grafik kue atau pie chart ya, atau grafik turunan dari grafik batang ada yang namanya Pareto diagram Pareto. Tapi itu sebenarnya grafik batang hanya saja disusun dari besar ke kecil. Gitu. Nah, saya hanya mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di Metsat 1. Kita coba pilih ini ya, kita pilih, maka akan masuk ke atas sana. Nah, X-nya mau diisi apa? Kalau kaitannya dengan tabel satu arah, berarti informasi grafik ini hanya bercerita dari satu informasi saja. Misalkan gini, gender, saya mau masukkan di sini. Ya, kemudian kita okekan dulu. Ini oke. Sedang berproses, maka tampilannya seperti ini. Karena layarnya saya batasi. Kita lebarin. Ya, jadi tampilannya hanya seperti ini. Karena laki dan perempuan sama-sama 50%, tingginya menjadi sama. Oke, saya kembali ke Grabs Chart Builder. Kalau mau ditambahkan informasi lain, misalkan ini ada 2 ya, kita pindahkan sini. Ini gender. Kalau di sini ada 2 informasi, teman-teman bisa tambahkan. Misalkan jenis kelamin menurut
jenis kelamin menurut kota desa dan sebagainya. Sehingga di sini informasinya menjadi ada tambahan, gitu ya, ada tambahan. Oke, selanjutnya ini ada yang 3 dimensi. Teman-teman silakan coba. Ini ada gender. Sementara untuk z-aksisnya sebagai apa? Nah, ketika teman-teman kembali ke sini ke diagram batang yang awal, ini ada filter. Filternya apa sih yang dimaksud? Kita coba aja. Gender saya masukkan ke filter. Nggak mau. Kita coba ke aksesnya dulu. Ini ya. Edge di sini. Kemudian filternya nggak bekerja. Oke, kalau kita mau urutkan, ya ada ascending sama descending. Jadi nanti diurutkan dari kecil ke besar. Ini pemilihan warnanya silahkan teman-teman boleh pilih ya seperti ini. Break variabelnya silahkan dipilih kalau ada. Filternya nggak aktif. Ya, ini data kelompok data umur. Ya, data umur seperti ini. Kemudian kalau kita membuat yang lain, pie chart, silakan ditarik aja. Kemudian di sini isinya mau apa? Misalkan marital status. Oke. Ya, karena marital status 0 dan 1 tadi, 0 itu belum nikah, 1 sudah nikah. Dan grafik ini silakan teman-teman bisa munculkan juga kelengkapan datanya ya. Di sini mau persentase boleh yang disajikan. Kemudian ya, nggak berbeda di sini. Kalau mau munculkan, double klik. Di sini teman-teman bisa tambahkan penjelasan-penjelasan lainnya, masuk judul. Kalau munculkan datanya, chart editor, ya. Balik sini. Oke, mau dimunculkan angkanya, kita lihat. Basic element, pilih variabelnya, group ID, di judulnya. Silakan, teman-teman boleh menambahkan judul keduanya apa, kalau ada. Kalau nggak ada, silakan footnote-nya, footnote yang di bawah sini, ini variabel apa, mau grafik apa gitu yang dijelaskan. Galerinya, basic elemennya apa saja. Ini ada X, ada Y. Points. Lihat. Ada panel. Ya. Oke, jadi kalau untuk tampilan grafik di SPSS memang tidak terlalu sebagus di Excel, tapi paling tidak bahwa SPSS menyediakan fasilitas untuk membuat grafik sudah ada gitu, tinggal teman-teman memanfaatkannya. Kalau saya pribadi, pilihan saya lebih banyak kalau grafik, saya lebih suka menggunakan Excel karena secara tampilan juga lebih menarik. Jadi saya menggunakan SPSS lebih banyak untuk melakukan tabulasi data. Ya, ini. Silakan.
saya lebih banyak menggunakan fasilitas ini, dan teman-teman bisa memanfaatkan submenu custom table ini untuk memproduksi tabel sebanyak apapun, ya, termasuk melakukan termasuk untuk digunakan di analisis deskriptif. Biasanya tabel-tabel inilah yang akan menjadi acuan utama kita untuk menganalisis deskriptif. Oke, gitu teman-teman. Kalau dari sisi sharing knowledge-nya saya batasi sampai sebatas itu. Nah, sekarang tinggal teman-teman mau apa nih? Mau mencoba? Silakan. Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya atau mau mencoba, coba kita sudah punya file data ya di demosaf atau di data sini. Silakan, teman-teman coba membuat tabel satu arah, dua arah, tiga arah. Ya, dipraktekkan, karena kalau tidak dipraktekkan biasanya hanya tahu sekilas tapi tidak memahami. Oke, dari sisi penyampaian share-nya saya cukupkan. Tinggal ini aja, tinggal teman-teman mau mengeksplor apa lagi dari pertemuan pertama kita ini. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang kurang jelas? Silakan. Ya, yang bergabung ada 86 orang. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung punya pengetahuan baru tentang SPSS, dan mulai sekarang setiap penugasan-penugasan yang memungkinkan untuk bisa diolah baik dengan Excel, SPSS ataupun aplikasi yang lain, silakan teman-teman coba. Jangan ragu untuk belajar hal baru. Belajarlah dari awal, karena saya dapat SPSS itu di tingkat 2 kalau tidak salah. Tingkat 2 itu pun masih SPSS 6 yang masih basis ini, nggak sekomplit sekarang gitu. Selebihnya eksplorasinya di tempat pekerjaan. Oh ya, sebelum kita masih punya waktu, saya ingin menunjukkan bahwa selain menggunakan klik, SPSS juga menyediakan fasilitas sintaks yang ini bisa digunakan berulang kali kalau teman-teman ngolah. Ya. Nah, sekarang saya coba share-nya. Oke, sekarang saya full tampilan, tapi kalau direkam biasanya menjadi terganggu ininya, sajiannya. Oke, teman-teman, setiap kali kita mengeksekusi perintah di SPSS, itu akan lari ke yang namanya sintaks. Coba kita lihat ya. Saya buka sintaks. Sintaks ini awalnya kosong. Ini saya buka sintaks. Kalau teman-teman lihat Windows, ada sintaks yang aktif nggak? Nggak ada. Jadi di SPSS itu ada 3 file yang terbentuk. Yang pertama data, sintaks, dan output. Ya. Nah, output tadi setiap kita mengeksekusi akan lari ke output. Misalkan gini, ketika teman-teman membuat tabel, custom table, ini ya, maka nah ini ya disebut dengan file output. Jadi dia terpisah dari jendela yang tadi, jendela yang variabel sama data view. Teman-teman bisa lihat di sini outputnya ini, output 1. IBM SPS Statistics Viewer. Nah, di dalam output ini ada ringkasan sintaks yang
Kalau teman-teman copy ini kemudian jalankan versi sintaks, akan sama hasilnya. Ya. Nah, kenapa kita membutuhkan sintaks? Sintaks ini fungsinya, bayangkan kalau teman-teman nanti bekerja dan harus mengolah data yang sama setiap tahun. Kan harus kita melakukan persiapan data dari awal. Ya, kalau ada sintaks, kita tinggal panggil. Oke, saya tunjukkan manfaat sintaks seperti apa. Kita lihat ya. Ketika kita membuat record into different variables. Tadi kita membuat ini. Umur, ya, umur diubah menjadi kelompok umur. Masih ingat? Nilainya sudah ada. Nah, kalau teman-teman klik paste, bukan klik OK, maka ini akan terbentuk, akan masuk ke sintaks. Paham? Nah, di sini, lihat di sini. Dataset aktif, dataset 4. Maksudnya data yang dipakai, dataset 4. Ini teman-teman boleh hapus. Udah? Nah, yang tadi yang kita klik, transform, record into different variable. Kalau teman-teman mau ketik, ngetiknya kayak gini. Record, variabel lama, nilai dari variabel lama, yang ini menjadi variabel baru, nilai variabel baru. Ke into itu ke variabel barunya apa. Kemudian variabel labels-nya age group, kelompok umur. Nah, di sintaks ini kita bisa langsung menambahkan value labels. Yang tadi, yang proses ketika sudah jadi masih kosongan value-nya. Nah, kita bisa tambahkan di sini value labels untuk satu. Tadi apa satu? Kasih tanda titik 2, 0 sampai 20. 2, 20 sampai 40. 3, lebih dari 41 atau lebih. Ya, ke atas. Nah, jangan lupa dikasih titik setelah. Coba teman-teman perhatikan. Di SPSS, kalau ada yang kurang, maka sintaksnya ngasih warna yang merah. Itu berarti perintah kita belum komplit. Untuk value labels, labelsnya itu harus dalam tanda kutip, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Itu lengkapnya. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman tinggal ngerun. Ngerunnya nih, run selection yang tanda hijau. Klik, ya. Apa efeknya? Efeknya nanti ke dataset 4 akan ada tambahan baru di age group ini. Ini saya ulang, saya hapus, saya clear chat. Saya clear variabel. Ya, clear variabel. Saya kembalikan ke sintaksnya, saya aktifkan lagi. Udah? Coba teman-teman perhatikan. Di dataset 4, variable view-nya age group-nya belum ada kan ya? Ya, age group belum ada. Sekarang saya masukkan sintaknya. Sintak ini saya blok. Kemudian saya run. Udah? Kita buka dataset 4. Nih, age group-nya ada. Oke, kenapa value-nya nggak masuk nih? Kenapa value labels-nya nggak masuk? Nah, kita periksa sintaknya. Ternyata value labels-nya belum ada. Value labels ini dialamatkan ke siapa? Ya, nah, dialamatkan ke age group. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita coba run. Kita buka lagi. Sekarang masuk tuh. Ya. Jadi dengan sintaks yang tadi kita lakukan secara manual, klik titik 3 di value, mengetikkan satu label, dan seterusnya, itu menjadi lebih mudah dengan hanya mengetikkan seperti ini. Value labels, nama variabelnya apa, nilai variabelnya apa, dan dia labelnya sebagai apa. Begitu seterusnya. Ya. Nah, bayangkan kalau di BPS mau mengolah kelompok umur mulai 5 tahunan, 0 5 tahun, kemudian 0 4 tahun, 5 9, 10 14,
Panjang nggak tuh? Kalau kita ngetik di sini nih kelompok umurnya 1 untuk 0 sampai 4. Gitu ya. Oke. Kemudian ya ini saya hapus dulu. 2 untuk nilai 5 sampai 9. Padahal nilai tertingginya nanti 75 plus. Panjang nggak tuh? Kan bosen ya. Akan bosen kita membuat ini panjang banget. Nah, karena itu teman-teman boleh memanfaatkan fasilitas sintaks di sini. 1, 0, 4 tahun. 2, berapa? 5 sampai 9. Ya. Nah, saya biasanya kalau ngolah data itu begini. Yang ini udah siap, saya copy aja. Nih, yang banyak. Ya, tinggal ganti deh tuh. 1, 2, di sininya berapa? 3, 4, 5. Bisa? Ya. Yang ini berapa? 10, 14. Ya. 15, 19, 20, 24, 25, 29. Coba ada lagi nggak? 30, 34, 35, 39, 40, 44. Ya, jadi pengetahuan teman-teman tentang proses penyiapan data di SPSS itu akan membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Ya, bandingkan kalau teman-teman nggak tahu sama sekali. Ini 65, misalkan sampai 65 plus. Ya, 65 plus gitu. Nah, ingat ininya nggak boleh double. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, ini 11, 12, 13, 14. Nah, dengan cara seperti ini kan lebih mudah. Ya. Nah, ini execute ini untuk memerintahkan bahwa instruksinya harus dijalankan. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Lihat ya. Bandingkan dengan cara tadi kalau manual. Lama banget. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan bantuan sintaks, kita tinggal nambahkan perintah ini aja, label yang dibutuhkan, langsung selesai gitu. Ya, jadi ini penting teman-teman, ketika pekerjaan kita simpan dalam bentuk sintak, suatu hari kita membutuhkan lagi, tinggal buka sintaknya. Kalau misalkan tahun depan variabelnya berubah, age group-nya menjadi kelompok umur, ya tinggal ganti aja age group menjadi kelompok umur. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi teman-teman saya bekali dari awal bahwa inilah SPSS, teman-teman bisa bekerja dengan by-click. Contoh tadi by-click itu seperti ini, transform, nice, ya, tables, custom tables. Kalau ini mau kita simpan dalam bentuk sintaks, tinggal apa? Oke, kita reset dulu. Reset. Misalkan ini kita mau membuat tabel umur menurut jenis kelamin. Itu. Masing-masing ada totalnya. Kita tambahkan. Oke, di sini juga ada totalnya. Udah, judulnya data responden menurut umur dan jenis kelamin. Udah? Oke. Ya, kalau ini diokekan langsung dieksekusi, larinya ke output. Tapi kalau teman-teman pas sebelum oke, ini pas dulu sebelum oke, larinya kemana? Larinya ke sintak tadi. Nah, ini. Tuh. Jadi yang kita buat udah ada sintaknya. Tahun depan butuh tabel yang sama, tinggal ini yang di-run, yang dijalankan. Gitu. Oke ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya teman-teman tinggal eksplorasi mandiri. Saya berharap teman-teman nggak
cepat puas dengan apa yang saya sampaikan hari ini, karena ilmunya masih terlalu sedikit yang di-share, dan pengetahuan saya juga masih belum sampai ke level yang advance ya. Karena untuk yang sekarang teman-teman sudah ke machine learning, deep learning dan seterusnya, itu udah jauh sekali perkembangan pengolahan datanya dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan barusan. Jadi teman-teman, pesan saya jangan cepat puas ya, terus mengeksplor kemampuan datanya. Ingat bahwa data analis menjadi salah satu pekerjaan yang paling seksi di abad 21. Syaratnya teman-teman bisa gitu. Kalau nggak bisa, nggak seksi. Ya, oke. Oke, selanjutnya terserah. Ini kita masih punya waktu setengah jam. Kita boleh diskusi apa aja. Termasuk kalau ada materi-materi perkuliahan yang perlu didiskusikan karena perbedaan pemahaman, kita bisa diskusi sekarang. Sorry, di sini ada anak KS ya? Ada anak komputasi? Ada, Pak. Ada. Oh, dari tingkat 1 udah dipecah ya, Avelia? Gimana, Pak? Dari tingkat 1 udah dipilah-pilah ya, mana yang KS, mana yang Iya, KS. sudah, Pak. Oh gitu. Di KS udah belajar apa, Avelia? Iya, sama juga sih, Pak. Terakhir itu bikin tabel tabulasi sama grafik. Oke. Terus menggunakan apa, Avelia? Masih Excel sih, Pak. Masih Excel. Oke, nggak apa-apa. Memang dasarnya dari Excel. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain juga nggak apa-apa. Ya, makasih Avelia. Yang lain gimana? Sorry, saya di bagian grafiknya nggak terlalu detail karena saya jarang pakai sih grafik di SPSS itu. Saya lebih banyaknya menggunakan grafik di Excel. Ada buku bagus kalau teman-teman mau baca kalau soal grafik ya. Buku bagus menyusun grafik, judulnya itu cukup menarik. Bukunya ada di Gramedia Digital. Teman-teman tahu nggak Gramedia Digital? Jadi sekarang kalau beli buku nggak harus ke Gramedia fisik. Gramedia itu ada Gramedia Digital. Saya berlangganan bahwa bahkan dengan uang 89.000 per bulan, teman-teman bisa membaca buku sebanyak mungkin. Bahkan termasuk buku SPSS-nya Singgi Santoso yang tiap tahun dia update tuh ada di situ. Jadi sifatnya kayak nyewa gitu. Kita bayar 89.000 tapi bisa membaca banyak buku. Nah, buku yang tadi saya sebutkan yang membahas tentang grafik, mengapa bos benci chart Anda, itu judulnya. Karangannya Abimono. Nah, di situ teman-teman akan belajar cara membuat grafik yang berbeda dari yang biasa default-nya Microsoft. Gitu. Kalau saya tunjukkan, kelihatan nggak ya? Di layar. Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan. Nanti teman-teman cari sendiri deh. Mengapa bos benci chart Anda, itu judul bukunya. Pengarangnya Abimono. Nah, di situ teman-teman akan bikin grafik model tangga, grafik model speedometer, grafik yang aneh-aneh tuh, di situ dibahas. Kemudian di situ juga dibahas bagaimana cara membuat grafik yang grafiknya itu nggak terlalu rame, tapi fokus pada informasi yang mau disampaikan. Kebiasaan di kita, kalau bikin grafik itu misalkan gini, grafik disusun dari tabel 3 arah, tiga-tiganya ditumpukin di satu grafik. Orang bukannya mendapat informasi, malah mendapatkan gambar yang tidak jelas. Grafik ini menginformasikan apa gitu loh. Ya, silakan dibaca bukunya. Mengapa bos benci chart Anda? Itu bagus. Dia menggunakan Excel aja kok, nggak pakai materi yang lain. Ini posisinya sambil melihat
laptop atau hanya mendengarkan saya aja? Dengarkan, Lihat Pak. laptop, Pak. Melihat, Pak. Sambil Laptop. lihat laptop juga, Sambil Pak. melihat laptop, Pak. Oke. Artinya apa yang tadi saya klik-klikan, mudah-mudahan teman-teman masih bisa ngikutin gitu ya. Jadi kalau saya sih menyederhanakan proses olah data itu membaca data tadi ya, membaca data. Yang kedua, mempersiapkan data sebelum diolah menjadi output yang diinginkan. Yang ketiga baru mewujudkan tujuan penyajian datanya, apakah dalam bentuk tabel atau grafik. Hanya sebatas itu aja. Kalaupun nanti teman-teman belajar di metode statistik 2 atau yang advance, lebih ke pemanfaatan model-model statistik ya, model-model statistik, tapi sebenarnya prinsip mengolah data itu yang tadi. Siapkan dulu datanya, sudah siap baru diolah. Kebetulan kita baru belajar membuat tabel dan grafik, tapi kalau nanti ada regresi, ada faktor analisis, ada prinsip komponen dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih ke tools, ke alat-alat statistik. Tapi prinsip yang tadi, teman-teman harus bisa menyiapkan datanya lebih dulu, setelah siap baru diolah lebih lanjut. Gitu sih teman-teman semua. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya serahkan aja teman-teman melatih sendiri aja. Pak. Oh ya silakan Mas Sofi. Kan tadi untuk outputnya itu gimana Pak sampai terakhir penyelesaiannya kan? Kan tadi sudah misalnya Bapak compute table-nya kan digabung. Ya. Terus itu untuk outputnya itu gimana Pak? Apakah dia terpisah-pisah nanti filenya atau seperti apa? Yang mana? Misalnya buat variabel baru kayak tadi Pak, tabel baru. Oke. Nanti hasil akhirnya gimana itu Pak? Semua output itu akan ditumpuk. Semua output akan ditumpuk dalam bentuk, semua hasil pengolahan kita itu akan ditumpuk dalam bentuk seperti ini. Ini pertama kali kita buat, ini output berikutnya, ya. Dan seterusnya. Itu Mas Sofi. Nah sekarang output yang ada itu bisa juga diekspor. Bisa ke Word, bisa ke Excel, terserah teman-teman mau ekspornya kemana. Misal tabel ini tabel yang udah komplit ya. Saya mau ini bisa dibaca di Word, tinggal klik kanan, sama teman-teman bisa coba, klik kanan, udah ada ekspor, kemudian muncul, ya. Oke, ekspor di sini. Sebentar, kita kecilin dulu, tutupin. Nah, di sini ada pilihan. Output mau dibaca di Excel atau di Word juga boleh. Ya. Ini ada di PDF juga bisa. Nah, saya simpan dalam bentuk Excel. Excel yang paling tinggi. Kemudian outputnya disimpan di mana? Ini saya simpan di biasa kalau ngolah, usahakan ada tempat khusus buat meletakkan hasil-hasilnya. Ya, di sini ini output. Misalkan output 1, save. Udah. Jangan lupa nih teman-teman copy kalau pengen lihat hasilnya. Nah, di sini ada option. Nah, di Excel, teman-teman mau ngasih nama sheet-nya enggak? Jadi, ketika kita nyimpan di Excel, bisa ditumpuk dalam satu file beberapa sheet. Nanti akan saya coba tunjukkan. Ini sheet 1. Ya, ini output pertama, output 1. Continue. Di sini export all layers atau visible. Saya ambil yang visible. Ini juga teman-teman bisa paste kalau paste-nya aktif. Artinya bisa diambil sintaksnya. Oke. Kemudian ini visible. Visible, yang selected aja. Oke. Nah ini ada proses ekspornya, ya proses ekspor. Kalau sudah jadi, kita buka saya tadi di desktop ya, desktop. Nah ini tadi ya, jadi output SPSS bisa dibaca juga di aplikasi lain. Oh ya, tadi saya bilang saya bisa menambahkan
menambahkan output ke Excel, tapi di sheet yang lain gitu ya. Oke, sekarang saya coba praktekkan. Outputnya ini. Tadi yang ditambahkan adalah, yang diekspor adalah tabel ini. Tabel data responden menurut umur dan jenis kelamin. Misalkan ada output yang lain, ekspor. Bedanya di sini, kalau tadi create workbook, sekarang create worksheet. Prinsipnya, ini sheet yang kedua, biar teman-teman beda. Ya, sheet 2. Jadi filenya sama, tapi naruhnya di sheet yang berbeda. Karena Excel kan beda-beda. Ya, selesai. Saya buka hasilnya. Bentar. Jadi tadi cuma ada satu sheet, output 1. Sekarang ditambahkan ada sheet 2. Ya, jadi output yang ada prinsipnya bisa kita pilih-pilih mana yang dibutuhkan, dan naruhnya itu mau satu file atau beberapa file silahkan, tergantung kebutuhan. Kalau saya biasa misalkan ngolah data susunas. Data susunas itu ada beberapa sub judul gitu ya, dan tabelnya itu ada banyak. Nah, saya pilah-pilah tuh, satu tabel tuh satu sheet, tinggal dikumpulkan. Jadi satu file cukup, tapi di dalamnya tuh ada banyak tabel. Sehingga kita nggak nyari-nyari. Kalau banyak file, repot nyarinya. Gitu, Mas Sofi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraja Budiarti dari kelas 1 SD7. Saya ingin bertanya tentang perbedaan tabel distribusi frekuensi dan tabel relatif frekuensi, Pak. Terima kasih. Baik. Kalau tabel distribusi frekuensi, tadi pengertiannya apa, Siti? Tabel yang memunculkan dari setiap individu dari kategori tertentu yang independen. Independen. Berarti tabel distribusi frekuensi itu tabel yang menyajikan ya distribusi data menurut kategori tertentu. Jadi dia jumlahnya absolut ya. Tapi kalau tabel relatif frekuensi, relatif ini bermakna posisi share atau kontribusi dari kategori tertentu terhadap total data. Kayak tadi, jumlah data 100, yang laki-laki 50, yang perempuan 50, jumlah data ada 200 ya. Jumlah data 200, yang laki-laki ada 100, yang perempuan ada 100. Kalau yang dimaksud tabel distribusi frekuensi, 200 ini kita distribusikan menurut laki-laki berapa? 100, menurut perempuan 100. Nah, itu pengertian tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel distribusi relatif frekuensi, relatifnya itu terhadap total. 100 data laki-laki terhadap 200 itu berapa proporsinya? Berarti kan 0,5. Ya. 100 data perempuan terhadap total itu berarti kan proporsinya 0,5. Nah, 0,5 ini artinya 0,5 dari total data adalah laki-laki, 0,5 dari total data adalah perempuan. Kalau kita bicara proporsi. Nah, tabel distribusi relatif frekuensi juga bisa dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu proporsi dikalikan 100. 0,5 kalau dinyatakan dalam 100 berarti 50%. Ya, berarti 50% dari total data adalah perempuan, 50% dari total data adalah laki-laki. Gitu, Siti. Ya, jadi pembedanya itu ada di konteks bahwa relatif frekuensi itu kontribusi atau share atau bagian ya, banyaknya bagian dari satu kategori terhadap total data keseluruhan. Gitu, Mbak Siti. Mudah-mudahan clear. Berarti distribusi frekuensi sama seperti tabel frekuensi atau tidak, Pak? Sama, hanya datanya dinyatakan dalam bentuk kalau persentase, kalau untuk proporsi ya proporsi. Tadi waktu saya membuat tabel persentase menurut baris, tabel persentase menurut kolom, ya. Nah, ketika saya membuat tabel dalam bentuk persentase menurut baris atau kolom, itu sebenarnya saya sedang membuat tabel distribusi relatif frekuensi.